menjelaskan bagaimana cara meminimumkan dan memaksimumkan fungsi tujuan Z sama dengan X plus 2Y. Di sini, hal pertama yang perlu kita lakukan yaitu memasukkan semua fungsi kendala yang diketahui di soal. Di sini terdapat beberapa fungsi kendala, yaitu yang pertama 3x plus y lebih besar sama dengan 6. Dan setelah itu, kita masukkan simbol irisan. Nah, setelah itu, lanjut lagi, masukkan kendala yang kedua, yaitu x plus y lebih besar sama dengan 4. Setelah itu, masukkan kendala ketiga, yaitu 3x min 2y lebih kecil sama dengan 2. Jangan lupa masukkan simbol irisan lagi. Setelah itu, y lebih kecil sama dengan 8. Irisan x lebih besar sama dengan 0, lalu y lebih besar sama dengan 0. Setelah itu, akan muncul daerah arsiran yang ada di dalam antara garis-garis perpotongan. Kenapa diambil yang bagian dalam, tidak di bagian luar? Karena apabila diambilnya yang bagian luar, itu akan susah untuk menemukan daerah arsirannya. Jadi, begitu setelah dimasukkan semuanya. Baik, langkah yang kedua yaitu setelah memasukkan semua fungsi dalam irisan, kita masukkan satu persatu fungsi kendala dengan cara jangan lupa untuk mengganti simbol lebih besar atau lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Contohnya yaitu fungsi kendala yang pertama, yaitu 3x plus y sama dengan 6. Dan seterusnya, 3x min 2y sama dengan 2, terus lanjut lagi, y sama dengan 8, kemudian x sama dengan 0, lalu yang terakhir, y sama dengan 0, agar bisa mengetahui masing-masing garis perpotongan yang sudah muncul sebelumnya ketika kita memasukkan semua fungsi kendala ke dalam irisan potongan. Untuk menentukan titik potong sebuah grafik pada daerah arsir di GeoGebra, kita bisa melakukan dengan cara mengetik titik A sama dengan perpotongan, lalu keluar opsi perpotongan, lalu kita pencet, lalu keluar dalam kurung tersebut kita lihat daerah yang bersilangan, daerah Eki dan Eki 1 dan daerah Eki 2, lalu dimasukkan, lalu di enter. Nah, lalu di situ terdapat hasil nilai titik potong 1,3. Selanjutnya yaitu titik B, masukkan lagi rumus awal, yaitu sama dengan perpotongan, lalu terdapat opsi, kita lihat kembali, titik B itu persilangan antara Eki 1 dan Eki 4. Lalu terdapat hasil yaitu 0,8. Lanjut pada titik C, rumusnya sama seperti di atas, yaitu C sama dengan perpotongan Eki 4 dan F. Selanjutnya titik D sama dengan di atas, rumusnya D sama dengan perpotongan. Kita lihat dulu di titik D itu persilangan antara Eki 3 dan F, berarti Eki, F yang menghasilkan nilai 6,8. Lanjut pada titik E, sama rumusnya seperti di atas, titik E bersilangan Eki 3 bersilangan dengan Eki 2 yang menghasilkan titik 2,2. Itulah cara menentukan titik perpotongan dalam GeoGebra. Baik, di sini saya akan menunjukkan bagaimana menentukan titik maksimum dan minimum pada GeoGebra. Jadi, seperti yang kita ketahui pada soal ini terdapat persamaan yaitu x plus 2y. Nah, caranya yaitu kita ketik pada GeoGebra kita masukin, kita mulai dari titik A, yaitu kita tulis NA sama dengan X buka kurung, karena titik A kita masukin A, kemudian ditambah 2Y buka kurung lagi titik A, ini kita enter. Kemudian titik selanjutnya NB sama dengan X
buka kurung B, kemudian kita tambah 2Y buka kurung B, kemudian kita enter lagi. Selanjutnya titik C yaitu NC sama dengan X buka kurung C ditambah 2Y buka kurung C, kita enter lagi. Titik selanjutnya D yaitu ND sama dengan X buka kurung D plus 2Y buka kurung D, kita enter lagi. Titik selanjutnya titik E yaitu NE sama dengan X buka kurung E ditambah 2Y buka kurung E. Nah, kan di sini ada hasilnya yaitu NA sama dengan 7 nilainya, kemudian NB sama dengan 12, kemudian NC sama dengan 16, ND sama dengan 22, dan NE sama dengan 6. Nah, cara untuk menentukan mana titik maksimum dan titik minimum itu kita lihat dari nilainya. Itu untuk nilai minimum, namanya minimum itu terkecil, jadi dari 5 titik tersebut yang terkecil itu terdapat pada titik E, karena titik E memiliki nilai 6 gitu. Kemudian titik maksimumnya itu terdapat pada titik D, karena titik D itu memiliki nilai yang paling besar yaitu 22. Seperti itu untuk menentukan mana titik minimum dan titik maksimum pada GeoGebra. Berdasarkan soal cerita sebelumnya, didapatkan fungsi tujuan Z 1.200.000x plus 800.000y dengan kendala sebagai berikut. Kemudian, disederhanakan. Buktikan kendala tersebut dalam GeoGebra untuk menentukan jumlah sapi perah dan kambing perah yang harus dipelihara agar keuntungan peternakan maksimum. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah memasukkan kendala-kendala tadi. Kendala pertama dimasukkan, dan untuk memasukkan kendala kedua diberi tanda irisan dan masukkan kendala kedua. Lalu diberi tanda irisan lagi dan dimasukkan kendala ketiga. Lalu diberi irisan lagi dan dimasukkan kendala tadi sampai kendala yang terakhir. Setiap kendala yang dimasukkan selalu diberi tanda irisan untuk memasuki kendala berikutnya. Tanda irisan berbentuk V terbalik. Setelah semua kendala dimasukkan, klik enter dan akan muncul daerah arsiran di antara garis-garis perpotongan. Setelah memasukkan kendala pertama yang sebelumnya ke dalam irisan, maka selanjutnya adalah mengubah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan menjadi sama dengan. Seperti pada contoh, kendala pertama dimasukkan 5x plus 3y kurang dari sama dengan diubah menjadi sama dengan 1000, lalu klik enter. Langkah kedua kendala kedua dimasukkan 3x plus 2y sama dengan 1200, lalu klik enter. Klik enter setelah menyelesaikan satu kendala. Karena mengubah kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan menjadi sama dengan perlu dilakukan satu persatu sampai kendala yang paling terakhir. Setelah dimasukkan sampai kendala paling terakhir, dapat ditemukan perpotongannya.
Nah, langkah selanjutnya kita akan menentukan titik perpotongan di dalam arsiran yang terbentuk dari beberapa garis. Nah, dalam tutorial ini kita akan mencari dan menerapkan 3 titik perpotongan yang menjadi kunci dalam membentuk daerah arsiran tersebut. Nah, langsung saja kita tuliskan di sini. A sama dengan perpotongan, pilih yang paling atas. Nah, terus kita tulis Eki 4, Eki 3, langsung di enter. Terus B sama dengan perpotongan yang paling atas, terus kita tulis Eki 3 dan Eki 5, langsung di enter, langsung muncul nilainya. Terus C sama dengan perpotongan Eki 4 dan Eki 5, nah langsung di enter. Nah, muncullah di grafik yaitu titik A, titik B dengan nilai yang ada pada gambar di atas ya teman-teman. Setelah kita mendapatkan titik perpotongannya, kita langkah selanjutnya yaitu mencari nilai dari titik perpotongan tersebut. Caranya dengan memasukkan titik koordinat ke fungsi tujuan yaitu 1.200x ditambah 800y. Pertama kita masukkan NA sama dengan 1.200.000 X dengan variabel A untuk mencari nilai di titik A, ditambah 800.000 Y variabel A, kita enter. NB sama dengan 1.200.000 X variabel B untuk mencari nilai di titik B, ditambah 800.000 Y variabel B, kita enter. Yang terakhir nilai di titik C yaitu NC sama dengan 1.200.000 X variabel C ditambah 800.000 Y variabel C. Setelah kita mendapatkan nilai dari ketiga titik tersebut, kita lihat titik mana yang menghasilkan nilai paling besar atau nilai maksimumnya. Di situ terlihat bahwa titik A menghasilkan nilai 132 juta, titik B menghasilkan nilai 122 juta sekian, dan titik C menghasilkan nilai 14.600.000 sekian. Berarti titik A merupakan titik maksimum karena ketika titik koordinatnya dimasukkan ke fungsi tujuan, dia akan menghasilkan nilai yang maksimum atau paling besar. Berdasarkan soal cerita tersebut, ditanya berapa sapi perah dan kambing perah yang harus dijual agar peternak tersebut mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kita bisa lihat dari titik koordinat A, di mana X melambangkan sapi perah dan Y melambangkan kambing perah. Di situ A koordinatnya yaitu 10 dan 150. Berarti sapi perah yang harus dijual itu 10 dan kambing perah yang harus dijual itu 150. Kesimpulannya, untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sebesar 132 juta rupiah, peternak tersebut harus mampu menjual sapi perah sebanyak 10 dan menjual kambing perah sebanyak 150 ekor.